そうか、よく来たな。話を聞かせてくれ。宴だ！ Halo nakama, ketemu lagi dengan Mimin di channel Animania. Kali ini Mimin akan membahas kekejaman Akagami no Sengs, pemimpin dari kelompok bajak laut rambut merah. Apa saja kekejaman yang telah dilakukan oleh Sengs? Mari kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, ada baiknya nakama semua memencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Ayo berlayar nakama, angkat jangkarnya, turunkan layar, dan tertawalah seperti tawa bajak laut. Kelompok bajak laut Akagami merupakan bajak laut pertama yang membunuh orang di cerita One Piece. Insiden tersebut terjadi ketika kelompok bajak laut Sengs berada di East Blue, tepatnya di kampung halaman Luffy. Ketika Luffy disiksa oleh bandit gunung, bajak laut rambut merah datang untuk menolongnya. Kemudian saat seorang bandit gunung menodongkan pistol ke arah Sengs, dengan sikap yang tenang dia memperingati tindakan yang dilakukan bandit gunung itu. Kemudian dengan sangat cepat Lucky Row sudah berada di belakang Sengs dan langsung menembak mati bandit gunung itu tanpa pikir panjang. Dari insiden tersebut, Eiichiro Oda sedang menunjukkan profil asli dari kelompok bajak laut Sengs. Meskipun terlihat tenang dan tidak suka mencari keributan, tapi jika musuh memulai terlebih dahulu dan membuat mereka terancam, maka kelompok Sengs akan sangat berbahaya. Mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh orang lain. Momen selanjutnya yaitu ketika Ace ingin bertemu dengan Sengs. Pada saat itu bawahan Ace memperingatinya terlebih dahulu. Apakah dia benar-benar ingin bertemu dengan pemimpin bajak laut Akagami itu? Tujuan Ace bertemu dengan Sengs adalah karena dia ingin berterima kasih kepada Sengs karena telah menyelamatkan Luffy di masa lalu. Ketika Ace mengungkapkan ingin bertemu dengan sang Yonko, Sengs pada saat itu terlihat menunjukkan gairah bertarung. Dia langsung ingin berdiri dan mengambil pedangnya. Meskipun tidak terjadi pertarungan karena Ace mengungkapkan, tujuan yang sebenarnya dari gerakan itu menunjukkan bahwa Sengs terlihat haus akan pertempuran. Momen berikutnya kemudian adalah insiden terpotongnya tangan dari Kapten Kid. Disebutkan bahwa yang memutuskan tangan Kid adalah kelompok bajak laut Akagami. Namun tidak dijelaskan oleh Kid secara pasti siapa yang berhasil memotong tangannya. Kid mengatakan bahwa dia melakukan pertempuran dengan bajak laut rambut merah. Sehingga dari insiden itu mulai timbul pertanyaan, siapa yang sebenarnya memutuskan tangan Kid dan kenapa bajak laut Sengs melakukannya. Padahal bajak laut Sengs terkenal tenang, terukur, dan tidak suka mencari keributan. Satu hal yang bisa dipastikan adalah kelompok bajak laut Kid memang terkenal arogan dan bersikeras untuk mengalahkan seorang Yonko, terutama Akagami no Sengs. Besar kemungkinan bahwa Sengs sendirilah yang telah memotong tangan Kid, karena dari beberapa adegan selama ini Sengs selalu bergerak terlebih dahulu dibandingkan para krunya. Meskipun dalam bajak laut rambut merah terlihat banyak yang menggunakan pedang, termasuk Sengs, alasan lainnya adalah karena hanya Kid yang mengalami luka fatal. Sehingga itu sepertinya merupakan pertarungan antara kapten bajak laut yaitu Sengs melawan Kid. Dari keempat Yonko, sejauh ini hanya Sengs yang diperlihatkan menghilangkan salah satu anggota badan musuhnya.
Semisal jika dibandingkan dengan Yonko yang terkenal dengan kekejaman dan kelicikannya seperti Kurohige. Saat berhadapan dengan Ace Kurohige, dia hanya menyerahkan Ace ke angkatan laut. Dia juga hanya menawan Jewelry Bonnie untuk ditukarkan dengan kapal angkatan laut. Kemudian saat melawan mantan kelompok bajak laut Shirohige dalam pertempuran balas dendam, terlihat Marco dan yang lainnya baik-baik saja setelah pertempuran. Lalu jika dibandingkan dengan Yonko Kaido, makhluk terkuat di dunia, dia malah terkesan memiliki rasa kasihan dan masih mau berkompromi. Jika musuh mau tunduk, maka ia akan selamat dan akan dijadikan bawahannya. Jika musuh melawan, maka ia akan mati. Akan tetapi saat Kid dan Killer melawan mereka, malah dijebloskan ke dalam penjara. Kaido tidak langsung menghabisinya, atau paling tidak meninggalkan luka yang serius. Bukti selanjutnya adalah saat Shanks berkunjung ke kapal Shirohige. Angkatan laut pada saat itu telah memata-matai pergerakan mereka. Dan sebelum bajak laut Shanks kontak dengan Shirohige, ternyata mereka sempat bentrok dengan angkatan laut. Angkatan laut itu ternyata dengan cepat berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut Shanks. Terlihat kapal perang angkatan laut semuanya hancur tanpa sisa. Dan dari pihak Shanks tidak terlihat sama sekali bekas pertempuran. Dan itulah alasan-alasan yang ada hingga One Piece chapter terakhir rilis. Kenapa Shanks merupakan Yonko yang paling kejam. Sekian video ini Mimin buat hanya untuk hiburan dan memberikan informasi kepada para nakama semua. Sampai jumpa.